Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya saudara? Sekali lagi saudara ya, ada haleluya? Berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi hari ini lewat pujian penyembahan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini saudara. Senang sekali rasanya bisa kembali berkumpul di tempat ini. Tidak ada hal yang lebih indah selain daripada memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama di tempat ini. Amin. Tuhan kita baik, Tuhan kita setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah saudara, kita sudah menikmati Tuhan lewat pujian penyembahan. Mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan ya. Dan judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya kasih judul kebahagiaan orang benar, saudara ya. Kebahagiaan orang benar. Dunia sering mengajarkan bahwa bahagia itu ketika kita punya banyak hal dalam kehidupan ini. Materi kita banyak, harta kita banyak. Itu yang dunia ajarkan. Tapi apakah betul itu adalah kebahagiaan yang diajarkan oleh Alkitab? Seperti apa orang yang diberkati versinya Alkitab, saudara? Nah, kita akan melihat bersama-sama. Teks kita diambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita mau kembali berdiri saudara. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Karena kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tahu firman Tuhan itu benar, suci, dan tanpa salah dalam kehidupan kita. Kita akan baca sama-sama saudara. Ayat 1 sampai ayat 6 kita baca semuanya bersama-sama saudara ya. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah saudara, saya mau mulai khotbah pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan yang kalau misalnya kita dengarkan mungkin ini pertanyaan yang semua orang pasti sudah tahu jawabannya saudara ya. Nah saya mau tanya saudara, seberapa banyak dari antara kita yang tidak pernah memilih dalam kehidupannya? Ada saudara? Berapa banyak dari antara kita yang tidak pernah memilih di dalam hidupnya? Makanya tadi saya katakan ini pertanyaan macam apa ini? Semua orang pasti pernah memilih dalam hidupnya. Tidak perlu ditanyakan lagi karena kehidupan ini semuanya tentang pilihan, saudara. Ya, dari pagi sampai malam semuanya tentang memilih sesuatu. Jadi tidak ada satu orang pun dari antara kita yang tidak pernah memilih dalam kehidupannya. Hampir setiap hari kita itu selalu memilih dan membuat keputusan dalam kehidupan kita, saudara. Apapun dalam kehidupan kita, ya. Mulai dari sesuatu yang kecil sampai sesuatu yang besar, kita memilih dalam kehidupan kita, saudara. Contoh, pagi tadi mungkin saudara memilih mau sarapan apa saya pagi hari ini, saudara. Betul ya? Ada yang pecel, ada yang nggak tahu McD mungkin, ya. Apapun kita memilih dalam kehidupan kita. Ada lagi yang mungkin memilih dalam kehidupannya, saya mau sekolah di mana, saya mau jurusan apa, universitas apa. Ada lagi yang memilih, saya mau beli mobil apa. Ada lagi yang memilih, saya mau beli rumah di mana. Mulai dari keputusan yang kecil sampai keputusan yang besar, seperti dengan siapa saya akan menikah. Itu adalah salah satu keputusan besar dalam kehidupan kita. Intinya, kita semua itu memilih dalam kehidupan kita, saudara. Nah, di Mazmur pasal yang pertama ini kita melihat, saudara, kita melihat ada dua jenis orang, ada dua jenis jalan yang berbeda, dan ada dua tujuan akhir yang berbeda, saudara.
Ya, ada dua jenis orang berbeda, ada dua jalan yang berbeda yang ditempuh masing-masing orang ini, dan ada dua tujuan akhir yang berbeda sesuai dengan jalan yang mereka tempuh, saudara. Yang pertama kita melihat ada orang saleh yang cirinya adalah hidup di dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan. Ciri orang saleh ini adalah mencintai firman, dan dia menjauhi dosa. Itu orang yang pertama, saudara. Ya. Nah, yang kedua ada orang fasik. Cirinya apa? Hidup di dalam dosa, menyukai dosa, tidak mencintai firman, tidak pernah merenungkan firman Tuhan, dan dia mencintai kejahatan. Jadi ada dua jenis orang di sini, dua jenis jalan yang diambil, dan dua tujuan akhir yang berbeda. Nah, tadi di awal saya katakan, saudara, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan dalam kehidupan kita, mulai dari sesuatu yang kecil sampai sesuatu yang besar. Dan setiap pilihan kita, ketika kita mengambil keputusan untuk memilih, saudara, ketika kita salah memilih sesuatu, maka akan ada konsekuensinya. Betul, saudara ya? Semua pilihan kita itu ada konsekuensinya, saudara. Baik pilihan yang salah maupun pilihan yang benar. Contoh, saudara, salah pilih model rambut, kira-kira menyesalnya? Ya kurang lebih kalau yang cowok 1 bulan lah, saudara ya. 1 bulan udah tumbuh lagi, saudara. Ada yang salah pilih jurusan buat orang-orang yang kuliah, saudara. Menyesalnya mungkin ada yang beberapa semester, ada yang seminggu terus sudah langsung pindah jurusan, saudara ya. Menyesalnya beberapa semester. Ada yang salah pilih pekerjaan, menyesalnya beberapa bulan atau beberapa tahun, saudara. Dalam kasus saya ketika dulu kerja, ada orang baru datang, pagi datang, siangnya udah keluar, saudara. Ini mau mampir atau gimana ini ya? Dia merasa salah memilih pekerjaan lah. Terus waktu dulu di interview bagaimana ya? Datang pagi, makan siang sudah tidak balik lagi, saudara. Ya, mungkin dia merasa salah memilih pekerjaan. Menyesalnya beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun. Ada yang salah pilih pasangan. Salah pilih pasangan menyesalnya berapa lama, saudara? Seumur hidup, saudara ya. Jangan sebulan terus nyari yang baru. Gak boleh, saudara. Di dalam kekristenan tidak ada kata cerai. Amin, saudara. Jadi makanya waktu pacaran buka mata lebar-lebar, katanya. Waktu menikah tutup mata rapat-rapat dan terima dia apa adanya, saudara. Amin. Nah, sedikit yang amin, saudara ya. Nah, itu konsekuensinya beberapa bulan, beberapa tahun. Ada yang paling parah seumur hidup, salah menikah dengan seseorang, saudara. Tapi saya mau katakan, ketika kita salah memilih jalan hidup antara jalan kebenaran atau jalan kefasikan, maka saya mau katakan kita menyesalnya dunia akhirat, saudara. Ya. Konsekuensinya ketika kita salah memilih jalan untuk memilih apakah kita mau memilih jalan kebenaran atau memilih jalan kefasikan, konsekuensinya adalah bukan hanya di dunia ini, tapi juga dunia yang akan datang, saudara. Jadi bijak-bijaklah memilih jalan kehidupan yang akan kita tempuh. Jalan apa yang kita tempuh sekarang ini, saudara? Apakah jalan kebenaran atau jalan kefasikan, saudara? Nah, di Mazmur pasal yang pertama, pemazmur ini memberikan kita petunjuk tentang jalan mana yang harus kita ambil sehingga kita tidak mengalami kebinasaan, saudara. Ada 2 poin hari ini. Poin yang pertama, kita akan melihat kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Jadi kita akan melihat seperti apa orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan, saudara. Ya. Kita masuk ke poin yang pertama, yang siap belajar katakan haleluya. Poin yang pertama, kehidupan yang menyenangkan Tuhan, saudara. Ya, di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, saudara. Beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kita pernah belajar kitab Amsal, saudara ya. Nah, kitab Amsal ini tujuannya adalah untuk memperlengkapi umat Tuhan dengan hikmat Tuhan, saudara. Ya, Tuhan ingin memperlengkapi umatnya dengan hikmat Tuhan.
Nah, saya mau katakan bahwa salah satu ciri orang yang berhikmat adalah tahu kapan harus berkata tidak, saudara. Itu adalah salah satu ciri orang yang memiliki hikmat dalam hidupnya. Dia tahu kapan berkata tidak. Mereka yang berhikmat adalah mereka yang tetap berdiri di atas kebenaran, mereka yang berkata ya di atas kebenaran, dan berani berkata tidak di atas ketidakbenaran. Sekalipun dia hanya berdiri sendirian, saudara. Itulah orang yang berhikmat, mereka yang tetap berdiri di atas kebenaran, sekalipun orang-orang di sekelilingnya tidak. Di kantornya cuma dia yang paling jujur, tapi dia tetap berdiri di atas kebenaran. Di kantornya dia tetap yang paling berintegritas, di dalam rumah, di dalam sekolah, dia yang paling jujur, dia yang paling berintegritas, saudara. Sekalipun orang-orang di sekelilingnya berkata, apa yang dosa itu sesuatu yang normal, semua orang melakukannya. Tapi dia berkata, tidak, saya mau berdiri di atas kebenaran. Itu adalah salah satu ciri orang berhikmat, saudara. Ya. Jadi di ayat ini, Mazmur mau mengajarkan kepada kita di area apa saja kita harus belajar berkata tidak, saudara. Ya, yang pertama kita melihat di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah mereka, diberkatilah mereka dalam bahasa aslinya yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, ini penting sekali, saudara. Mari kita renungkan bersama-sama. Mari kita tanyakan hal ini dalam kehidupan kita. Siapa orang yang paling Anda dengar dalam kehidupan saudara? Siapa orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita? Siapa orang yang paling sering kita mintain nasihat, saudara? Siapa orang yang nasihatnya paling kita dengarkan dalam kehidupan kita? Itu yang akan menentukan tujuan dari kehidupan kita, salah satunya, saudara. Kepada siapa kita paling sering mendengarkan? Saran siapa yang paling sering kita dengar, saudara? Nah, jika orang yang paling sering kita dengarkan adalah orang yang tidak menganggap Tuhan itu penting, maka ini akan menjadi hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Kita ada berada dalam bahaya yang sangat besar ketika orang yang paling penting dalam kehidupan kita, orang yang paling sering memberikan kita nasihat adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan, saudara. Adalah orang yang tidak menganggap Tuhan itu adalah pribadi yang penting dalam kehidupannya. Bahaya sekali kalau kita meminta nasihat kepada orang yang menganggap kekudusan itu sesuatu yang tidak penting, saudara. Atau orang yang menganggap spiritualitas itu tidak penting, yang penting itu apa yang ada di dunia. Sangat berbahaya sekali, saudara. Kenapa saya katakan ini sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Karena begini, manusia punya kemampuan untuk mengimitasi orang dengan sangat baik, saudara. Tahu imitasi, saudara, ya? Meniru. Ya, kita menjadi mirip. Kalau saudara tahu, lihat ada adik kakak, pernah lihat ya, adik kakak selain mukanya mirip, tapi cara ngomongnya mirip. Pernah lihat, saudara? Mungkin saudara ya termasuk salah satunya. Ya, cara ngomongnya mirip. Kosakata yang dia pilih ketika dia berbicara dengan orang lain itu mirip-mirip, saudara. Nadanya sama, cara bercandanya sama, saudara. Kenapa, saudara? Ya, perhatikan. Kita punya kecenderungan untuk meniru orang yang kita kagumi, saudara. Kebanyakan adik-adik itu orang yang mereka kagumi biasanya kakaknya. Makanya dia mirip dengan kakaknya karena dia ingin seperti kakaknya, saudara. Ya, makanya cara ngomongnya mirip, cara bercandanya mirip, saudara. Semuanya mirip karena kita punya kecenderungan untuk meniru orang yang kita kagumi. Kalau misalnya kita lihat nonton Indonesian Idol pun sama, saudara, ya. Ketika ada peserta masuk, kok cara nyanyinya mirip dengan ini? Biasanya jurinya udah langsung tanya, kamu ngefans sama si ini ya? Iya betul, cara nyanyinya mirip. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan untuk meniru orang yang kita kagumi. Itulah sebabnya, saudara, penting bagi kita untuk memperhatikan siapa-siapa saja orang yang penting untuk memberikan kita nasihat dalam kehidupan kita.
Penting bagi kita untuk memperhatikan dengan siapa kita bergaul, saudara. Ketika orang yang sering kita dengarkan, yang paling banyak kita dengarkan adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang yang tidak mencintai Tuhan, orang yang suka meremehkan kebenaran firman Tuhan, saudara, orang yang cuek dengan Tuhan, orang yang tidak peduli dengan spiritualitas atau kerohanian, apa yang terjadi dengan kehidupan kita, saudara? Yang terjadi adalah kita akan mulai mengadopsi pola pikirnya, saudara. Apa lagi yang terjadi? Ketika kita mulai mengadopsi pola pikirnya, kita akan mulai melakukan apa yang dia lakukan, saudara. Jadi sekali lagi, saudara ya, siapa orang yang paling kita dengarkan dalam kehidupan kita? Tidak semua saran itu baik, saudara. Ya, mari kita memperhatikan dengan siapa kita bergaul, siapa yang paling kita dengarkan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan dengan sangat jelas di sini dikatakan apa? Berbahagialah kamu, berbahagialah kita semuanya yang tidak berjalan, yang tidak mendengarkan nasihat orang-orang fasik, saudara. Ya, saya dulu sering cerita sekali, saudara ya. Lumayan sering cerita, ya. Ada orang teman lagi stres, kemudian ada temannya bilang kayak gini, kalau kamu lagi stres lakukan saja apa yang kamu suka. Berbahaya sekali saran yang seperti itu, saudara. Ya, itu saran yang tidak mempeduli apapun. Mau dosa, mau apa, yang penting kamu happy, kamu lakukan itu. Apalagi kecenderungan kita adalah menyukai dosa, menyukai kedagingan. Mengerikan sekali saran yang seperti itu, saudara. Jadi firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan, diberkatilah mereka yang berkata tidak kepada nasihat orang fasik. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mereka yang diberkati Tuhan adalah mereka yang berani berkata tidak kepada gaya hidup orang fasik, orang pendosa, saudara. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, konsep berdiri di sini adalah seperti, saudara pernah nggak lewat lagi jalan, kemudian ada sesuatu yang menarik perhatian saudara, saudara terus diem. Saudara diem, berhenti, terus saudara penasaran, saudara lihat ada apa sih? Biasanya kalau di jalan raya kalau ada yang kecelakaan, saudara, itu paling sering diliatin. Cuma diliatin doang, nggak ditolong, saudara. Makanya sampai macet. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu, saudara. Jadi konsep berdiri di jalan orang berdosa di sini adalah seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian berhenti untuk melihat-lihat karena dia mulai tertarik. Karena dia tertarik dengan apa yang terjadi di sana. Dan jalan orang berdosa di sini adalah bicara tentang gaya hidup, the way of life. Artinya berarti apa kalau kita berusaha untuk definisikan frasa ini, saudara? Ayat ini berbicara tentang orang yang berjalan kemudian melihat gaya hidup orang berdosa dan dia mulai tertarik, saudara. Ya. Gaya hidup orang berdosa adalah gaya hidup yang tidak mempedulikan Allah. Gaya hidup orang berdosa adalah gaya hidup yang hanya mencari kepuasan diri sendiri, saudara. Gaya hidup orang berdosa adalah gaya hidup yang memberontak terhadap hukum Allah. Dan kita mulai tertarik dengan gaya hidup yang seperti itu. Karena mereka terlihat bahagia, saudara. Kan sering kita baca di Mazmur juga ya. Aduh, saya iri sama orang jahat. Karena kelihatannya mereka diberkati. Tapi ketika orang ini masuk ke dalam hadirat Tuhan dan melihat kesudahannya, dia memuji Tuhan. Ya, kelihatannya bahagia. Makanya di sini katakan, berbahagialah orang yang tidak tertarik dengan gaya hidup orang-orang berdosa, saudara. Ya, firman katakan dengan sangat jelas, kita adalah orang yang paling diberkati ketika kita berani mengatakan tidak terhadap gaya hidup dosa, saudara. Kita adalah orang yang sangat diberkati dan bahagia. Ya, yang ketiga, saudara. Ya, di sini dikatakan apa? Mereka yang diberkati Tuhan adalah mereka yang belajar berkata tidak untuk hidup bersama-sama dengan pencemooh.
Bisa tolong ditampilkan lagi ayatnya? Mari kita lihat bersama-sama. Ada yang menarik di sini, saudara. Yang pertama ada kata berjalan. Kemudian dia berdiri. Dan kemudian akhirnya orang ini duduk, saudara. Ini mengatakan hal apa kepada kita, saudara? Ini berbicara tentang apa? Orang ini tadinya jalan, dia kemudian mulai stop, dan akhirnya duduk sama-sama, saudara. Ini mengatakan apa, saudara? Ini berbicara tentang konsep awalnya kita sering mendengarkan nasihat-nasihat orang fasik. Kemudian apa yang terjadi? Kita mulai tertarik dengan gaya hidupnya, saudara. Sampai pada akhirnya kita menjadi sama seperti orang-orang fasik. Itu artinya berjalan, berdiri, dan duduk. Awalnya kita berjalan, mau mendengarkan, ikut. Dia ngomong apa kita ikutin. Kemudian kita mulai tertarik, mulai melihat-lihat gaya hidup orang berdosa. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita menjadi sama seperti orang-orang fasik, saudara. Ya, kita duduk sama-sama sebagai orang yang suka mencemooh. Salah satu ciri orang fasik adalah suka ngeledekin orang yang serius sama Tuhan, saudara. Betul. Ngapain kamu radikal sama Tuhan Yesus? Gak perlu jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Wah, kamu ini orang suci, kita diledekin, kita dicemooh. Itu salah satu ciri orang fasik, saudara. Ya. Nah, jangan sampai kita duduk atau dengan kata lain kita menjadi sama seperti mereka dalam hal ini, saudara. Ya, kita duduk sama-sama sebagai seorang yang suka mencemooh. Semua bermula dari mendengarkan nasihat orang fasik. Sampai akhirnya apa? Kita nyaman dengan dosa, keberdosaan, gaya hidup dosa. Ini sudah menjadi seperti rumah sampai duduk, saudara ya. Kita melakukan apa yang orang fasik lakukan dan menikmatinya, saudara. Semua bermula dari mendengarkan nasihat orang fasik, saudara. Ya. Jadi lewat ketiga hal ini, saudara, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik, orang yang berkata tidak kepada gaya hidup para pendosa, dan orang yang tidak duduk bersama dengan kumpulan pencemooh. Artinya begini, mereka yang diberkati Tuhan adalah mereka yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik dan mereka yang berkata tidak kepada gaya hidup dosa. Mereka adalah orang yang paling berbahagia. Mereka adalah orang yang paling diberkati, saudara. Ada amin, saudara? Ya, tidak mendengarkan nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, atau dengan kata lain berkata tidak kepada gaya hidup dosa. Inilah apa yang orang benar lakukan, saudara. Yang orang bijak lakukan adalah mereka tidak mendengarkan nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang pendosa. Kemudian Mazmur mengatakan apa lagi di ayat yang kedua, saudara? Sekarang berganti. Tadi sesuatu yang orang benar tidak lakukan. Sekarang di ayat yang kedua, apa yang orang benar lakukan dalam kehidupannya? Seperti apa orang yang diberkati Tuhan? Apa yang orang diberkati Tuhan ini lakukan dalam kehidupannya? Ayat yang kedua dikatakan apa, saudara? Tetapi, mari katakan sama-sama 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kali ini pemazmur berganti, saudara ya. Tadinya sesuatu yang negatif, yang tidak. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai orang yang diberkati Tuhan, saudara. Ya, mereka yang diberkati adalah mereka yang melakukan hal-hal berikut ini, saudara. Yang pertama dikatakan mereka yang diberkati Tuhan adalah mereka yang menyukai, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Perhatikan, saudara. Di sini tidak dikatakan berbahagialah atau diberkatilah mereka yang membaca firman Tuhan. Tidak dikatakan seperti itu, saudara. Apa maksud saya? Perhatikan, saudara. Diberkatilah mereka yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Orang bisa membaca firman Tuhan tapi tidak menyukainya, saudara. Betul, saudara ya?
Contoh kalau kita sungkan sama ketua rayon kita, udah ditanyain terus nih, udah 3 hari bolong, ayo kita baca aja udah. Terus kasih laporan sama ketua rayonnya. Kita membaca, tapi belum tentu kita menyukai membaca firman Tuhan. Tapi di sini dikatakan orang yang diberkati, mereka yang berbahagia adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Bukan hanya membaca. Kita bisa membaca tapi tidak menyukainya. Mereka yang diberkati adalah mereka yang menyukai firman. Artinya mereka yang diberkati adalah mereka yang menyukai firman dan membaca firman tanpa terpaksa, saudara. Bukan sebagai beban tapi sebagai kesukaan. Mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka adalah orang yang menyukai firman Tuhan dan mau belajar untuk melakukannya. Firman Tuhan katakan itulah orang yang paling berbahagia, saudara. Tuhan Yesus pun pernah mengatakan hal ini. Mereka yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, saudara. Alkitab mengajarkan kita berkali-kali tentang konsep ini. Bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya membaca selewat gitu aja, saudara. Tapi juga menyukai firman Tuhan, saudara. Mereka lah yang akan diberkati. Tuhan Yesus katakan mereka yang mendengar firman-Ku dan melakukannya, mereka sedang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang ketika badai datang tidak akan goncang. Mereka adalah orang yang paling diberkati. Jadi sebenarnya formula kebahagiaan dan berkat itu simpel sekali, saudara. Mendengarkan firman Tuhan, menyukai firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang sering tidak melakukannya, saudara. Karena kita lebih menyukai kedagingan kita. Mari perhatikan Mazmur 19 ayat yang ke-8, saudara. Pemazmur katakan apa di sini? Mazmur 19 ayat yang ke-8 di sini dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat Tuhan itu sempurna, kemudian dikatakan apa? Menyegarkan jiwa. Makanya beberapa minggu yang lalu saudara saya pernah bilang, healing terbaik adalah merenungkan firman Tuhan, saudara. Healing yang paling low budget karena kita semua punya Alkitab, saudara. Healing pergi mahal-mahal, itu gak salah, saudara ya. Boleh silakan. Tapi waktu kita stres banget, kita tidak mengandalkan firman, kita hanya mengandalkan liburan. Pulang liburan, sama balik lagi, saudara. Tapi perhatikan ayat ini. Mari kita taruh ayat ini dalam hati kita, saudara. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Inilah obat jiwa kita. Inilah yang membuat jiwa kita tetap segar, saudara, di tengah tekanan dan pergumulan yang kita hadapi. Mari pulang dari gereja, saudara, ambil Alkitab kita di lemari, kebaskan debunya, mungkin karena sudah lama tidak kita baca, karena kita terlalu banyak baca di iPad atau HP kita, saudara ya. Kemudian ada WhatsApp masuk, kita lupa baca Alkitabnya, kita bales sampai lupa akhirnya. Atau ada yang like nih Instagram saya, dibuka dulu, scrolling, lupa. Atau TikTok, cuma hari ini, wah langsung cepat-cepat check out dulu, saudara ya. Tapi mari, saudara, mari. Kita taruh firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa kita. Charles Spurgeon, saudara, seorang teolog dari Inggris, dia pernah mengatakan seperti ini. The instruction of the Lord is the daily bread of the true believer. Jadi Alkitab atau firman Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan itu sama seperti makanan pokok bagi orang percaya. Tahu maksudnya makanan pokok, saudara ya? Artinya kita tidak bisa hidup tanpanya. Itu makanan pokok. Tuhan Yesus pun pernah mengatakan, saudara. Ada firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari Indomie rasa apalah ya, rendang, Indomie Aceh, saudara. Betul, saudara ya? Kita tidak bisa hidup tanpa Indomie, saudara. Gak bercanda, saudara ya. Tuhan Yesus katakan apa? Manusia hidup bukan hanya dari makanan fisik saja, saudara. Tapi juga dari apa yang tertulis, apa yang keluar, yang diucapkan oleh firman Tuhan. Itulah makanan kita. Artinya Tuhan Yesus ingin mengatakan, tanpa firman Tuhan, spiritualitas kita tidak akan mungkin hidup. Kita seperti zombie yang berjalan.
Zombie yang bekerja memenuhi kebutuhan jasmani kita, tapi kerohanian kita mati, saudara. Kita menjadi orang yang tidak diberkati. Karena apa? Karena kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan yang adalah sumber kehidupan itu, saudara. Dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, mari kita kembali ke ayat pokok kita lagi, saudara ya. Yang pertama tadi, orang benar itu suka dengan firman Tuhan, saudara. Suka, bukan hanya membaca, tapi dia mencintainya, saudara. Ya. Nah, yang kedua dikatakan apa? Mereka yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang merenungkan Taurat itu siang dan malam dalam kehidupannya. Jadi mereka yang diberkati, mereka yang paling berbahagia adalah mereka yang suka merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sekali lagi, bukan hanya membaca karena kewajiban dan beban, tapi mereka suka mencintai firman Tuhan dan suka merenungkannya dalam kehidupannya. Dia merenungkannya dalam kehidupannya, dibaca pelan-pelan, dia kunyah, dia rasakan manisnya firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Mazmur, janjimu itu seperti madu, lebih manis dari madu bahkan. Bukan hanya membaca itu, saudara, tapi kita kunyah benar-benar, kita rasakan betapa nikmatnya janji-janji Tuhan lewat firman Tuhan yang kita renungkan. Mereka lah orang yang diberkati, mereka yang suka merenungkan firman Tuhan. Firman Allah begitu penting bagi dia sehingga apa? Dia mau meluangkan waktunya, bukan menyisakan waktunya, saudara. Itulah orang yang mencintai firman Tuhan. Bukan hanya sekali lagi menyisakan, nanti kalau ada waktu saya baca firman Tuhan, tapi kalau saya capek enggak. Padahal kekuatan kita itu cuman ada di sini, saudara. Ya. Wah, saya enggak ada waktu, Pak. Saya mau katakan, saudara, dan ini cukup keras. Kita bukan tidak ada waktu untuk membaca firman atau merenungkan firman, bukan, saudara. Tapi apa? Kita tidak memprioritaskan firman Tuhan. Itu saja. Betul, saudara ya? Setuju? Amin. Kita hanya tidak memprioritaskan firman. Saudara, coba kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kita cenderung akan melakukan apapun resikonya, apapun keadaannya, kalau itu adalah prioritas bagi kita. Betul, saudara? Kita akan meluangkan waktu untuk sesuatu yang kita anggap sebagai prioritas. Keluarga kita, pekerjaan kita. Kita punya waktu untuk mereka. Tapi ketika firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman kita tidak punya waktu, kemungkinan besar itu bukan karena tidak ada waktu, tapi karena kita tidak memprioritaskan firman Tuhan. Buktinya ada waktu untuk nge-scroll Instagram, saudara. Buktinya ada untuk lihat TikTok. Kenapa untuk firman Tuhan gak ada, saudara? Artinya kita tidak menganggap penting firman Tuhan. Ya, makanya penting bagi kita untuk mengecap betapa nikmatnya firman Tuhan, supaya kita mencintai firman. Amin, saudara. Mari kita kembali lagi baca Alkitab. Yang saya tahu di rayon-rayon ada baca Alkitab bersama-sama ya. Ada yang 2 pasal, ada yang 15 pasal, saudara. Ada yang 3 pasal, yang 2 pasal. Saya mau tahu bagaimana kalau nanti sampai di Mazmur 119. Apakah tetap baca 2 pasal, saudara? Karena Mazmur tetap ya. Wah, luar biasa. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nanti saudara silakan baca sendiri di rumah saudara Mazmur 119, saudara ya. Itu tentang betapa nikmatnya Taurat Tuhan. Luar biasa sekali ayat itu. Saya baca juga, wah sangat memberkati sekali. Ya. Pertanyaan renungan untuk kita semua, saudara. Untuk mengecek apakah kita sudah benar-benar mencintai firman dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita jawab di dalam hati kita sendiri, saudara ya. Apa yang pertama kali kita lakukan saat kita bangun tidur, saudara? Ya. Yang kedua, waktu kita sedang ada dalam perjalanan, entah itu nyetir atau mungkin di ojek online gitu ya, sedang berangkat menuju kerja, apa yang kita dengarkan? Apa yang kita lihat, saudara? Ya. Kemudian, tanyakan lagi, saudara, apa yang muncul di pikiran kita ketika kita berada di tengah tekanan? Akan terlihat apakah orang itu dalam kesehariannya benar-benar suka makan firman Tuhan. Karena orang yang suka makan firman Tuhan ketika ada dalam tekanan, yang muncul itu biasanya firman Tuhan yang jadi kekuatan dalam hidupnya. Pertanyaan renungan terakhir, saudara. Di dalam satu hari ada 24 jam, satu minggu ada 10.080 menit.
1 bulan ada 2.592.000 detik, saudara. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk merenungkan firman Tuhan, saudara. Mari kita renungkan bersama-sama. Karena ini yang akan menentukan kita, saudara. Apakah kita menjadi orang yang paling berbahagia atau tidak, saudara. Kalau kita renungkan, saudara ya, sebenarnya simpel sekali ya. Formulanya diberkati dan bahagia. Merenungkan firman Tuhan dan mencintainya. Maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia dalam kehidupan ini, saudara. Nah, sekarang mari kita baca ayat yang ketiga, saudara. Dikatakan apa? Ia seperti pohon, apa yang terjadi, saudara ya? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Luar biasa. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah yang terjadi, saudara, ketika kita menjauhi apa yang jahat. Inilah yang terjadi ketika kita mulai mencintai firman dan merenungkannya dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang berbuah dalam kehidupan kita. Dan bahkan di sini Alkitab katakan, saudara, tidak ada daun yang layu. Artinya apa? Tidak ada satupun yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Karena orang yang bergumul dengan firman, yang merenungkan firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dipenuhi oleh hikmat. Wajar saja apapun yang mereka lakukan akan berhasil, saudara. Kalau kita renungkan, saudara, seringkali ya, kalau kita mendengar kata berkat, katakanlah gini, oh dia orangnya diberkati loh. Seringkali arahnya selalu bersifat materi, saudara. Betul ya? Oh iya, dia diberkati Tuhan, dia disertai Tuhan. Maksudnya apa? Pangkatnya itu naik, makanya dia dikatakan disertai Tuhan. Memang itu tidak salah, saudara ya. Itu pun berkat dan penyertaan Tuhan. Tapi saya mau katakan, saudara, Mazmur pasal 1 menjelaskan kepada kita yang namanya berkat tidak selalu berbentuk materi, saudara. Kita harus mengubah pola pikir kita. Berkat tidak selalu berbentuk materi. Ya. Yang tadi saya sudah katakan, saudara, kita sudah bahas bahwa mereka yang diberkati adalah mereka yang tidak berdiri di jalan orang fasik dan mereka yang mencintai firman dan merenungkan firman dalam kehidupannya. Berkat apa yang digambarkan di sini, saudara? Ini sesuatu yang indah sekali. Dikatakan di sini apa? Mereka yang melakukan hal-hal yang tadi kita bahas di atas, mereka adalah orang-orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa, saudara? Kita akan menjadi orang yang tidak pernah kekurangan sumber kehidupan, saudara. Itu artinya pohon ditanam di tepi aliran air. Salah satu unsur utama supaya pohon subur kan air, saudara. Itu adalah sumber kehidupan. Jadi ketika kita menjauhi apa yang jahat, kita mencintai firman, merenungkan firman, kita ini seperti menanamkan diri kita di tepi aliran air. Tidak usah menunggu waktu lama, kita pasti menghasilkan buah, saudara. Banyak orang bergumul, buah roh, katakanlah kasih, sukacita. Aduh, kok nggak ada ya buah ini di dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena kita tidak menanamkan diri kita di tepi aliran air. Kita tidak pernah menghabiskan waktu untuk firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa berbuah, saudara? Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Ya. Karena dikatakan mereka yang berbuah, mereka yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air adalah mereka yang suka mencintai firman dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Mereka menjadi seperti pohon yang tidak akan pernah kekeringan dan kehabisan sumber hidup. Karena sumber airnya adalah Yesus Kristus sendiri, saudara. Dan Yesus mengatakan apa? Barang siapa tinggal di dalamku, dia akan berbuah. Itu sudah pasti, saudara. Ya. Jadi orang yang mencintai dan merenungkan firman itu pasti berbuah dalam kehidupannya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak ada daunnya yang layu, saudara. Ya. Apapun yang dipegang oleh orang ini pasti berhasil, bukan karena kekuatannya, tapi karena ketergantungannya kepada Tuhan, saudara. Inilah yang terjadi ketika kita memilih untuk berjalan di jalan kebenaran dan menjauhi gaya hidup dosa, mencintai firman, pasti kita akan berbuah. Amin, saudara.
Nah, sekarang yang bagian yang terakhir saudara, kita akan melihat kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 4-6 dikatakan apa saudara? Bukan demikian orang-orang fasik. Jadi tadi ayat 1 sampai ayat 3 sudah dijelaskan bagaimana kehidupan orang benar pada akhirnya saudara. Apa ciri, apa yang dilakukan oleh orang benar, apa yang mereka terima, apa yang terjadi dalam kehidupan orang benar saudara. Tapi di ayat yang keempat ini bicara tentang kebalikannya. Makanya dikatakan bukan demikian orang fasik. Artinya orang fasik tidak akan pernah mengalami apa yang orang benar alami, saudara. Dan di sini digambarkan apa? Ya, orang benar daunnya tidak layu, tapi orang fasik daunnya layu dan tidak menghasilkan buah. Karena dia tidak pernah menanamkan dirinya di tepi aliran air. Itu bicara tentang firman Tuhan, saudara. Tidak pernah berbuah. Ya, bahkan di sini dikatakan apa, saudara? Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ada yang tahu sekam enggak, saudara? Tahu sekam? Kalau saudara lihat padi itu kayak ada daun kering yang menutupinya sedikit. Nah, itu harus dikupas kan, saudara ya. Itu begitu ringan, begitu apa ya? Ya pokoknya kalau kita mau menikmati padi ya itu harus dicabut, saudara ya. Harus dibuang. Nah, di sini dikatakan apa? Orang fasik itu seperti sekam. Sekam adalah bagian dari padi, daun kering yang bersisik. Dia tidak bisa dimakan, ringan, tidak berbobot. Seringkali padinya dilempar aja udah terlepas dari padinya. Kena angin aja udah lepas, saudara. Artinya ini, sekam berbicara tentang kehidupan yang tidak berbobot dan tidak berguna, saudara. Sekam itu bicara tentang kesia-siaan. Itulah orang yang mendengarkan nasihat orang fasik, yang berjalan di jalan orang fasik, dan yang tidak pernah mencintai firman dan tidak pernah merenungkan firman dalam kehidupannya. Tidak berbobot, tidak berbuah, saudara. Itu kata firman Tuhan, saudara ya. Dan karena mereka memiliki kehidupan yang tidak berbobot, mereka tidak mempedulikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang penting apa yang ada di dunia ini saja. Mau caranya curang, mau caranya dosa, bodoh amat. Yang penting saya cuan, yang penting saya untung, saudara. Apa yang terjadi? Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa di perkumpulan orang benar. Orang yang berjalan di jalan fasik, saudara, satu hari nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Dan mereka yang berdiri, orang-orang fasik yang berdiri di depan tahtanya Tuhan, mereka tidak akan tahan menghadapi tahta pengadilannya Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kehidupan yang tidak berbuah, saudara, tidak peduli. Tidak mencintai firman dan tidak pernah merenungkan firman sehingga tidak berbuah. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan Tuhan menuntut buah, saudara. Jelas sekali. Ya, jadi tidak ada satu orang pun yang menempuh jalan orang fasik yang akan bertahan di tahta pengadilan Allah. Dia bisa saja terlihat berhasil di mata manusia, tapi tidak di mata Allah. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa untuk pilihan yang satu ini, saudara, jalan fasik atau jalan benar, konsekuensinya adalah kekekalan, saudara. Kalau kita masih hidup sampai sekarang, mari minta Tuhan untuk menolong kita untuk memilih jalan yang benar, saudara. Bicara tentang jalan, saya teringat perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 13-14, saudara. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ini bicara tentang apa? Jalan menuju kebinasaan itu biasanya enak, nikmat bagi daging kita. Tapi ujungnya kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14 dikatakan apa? Sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan menuju kehidupan itu sesak dan sempit. Dan sedikit sekali. Makanya saudara, kalau nanti kita ketemu di surga nanti, saudara, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Karena dikatakan sesak loh pintunya, jalannya sempit. Kalau kita bisa ada di sana, itu karena Tuhan, saudara. Ya, di dalam Matius pasal 7, di situ kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus. Banyak, saudara, tentang dua jalan, dua macam buah. Intinya adalah tentang jalan apa yang mau kita ambil dalam kehidupan kita. Jalan yang menuju kehidupan atau jalan menuju kebinasaan.
Dan di Mazmur pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Tuhan mengenal jalan orang benar. Dia tahu orang benar ini ujungnya akan kemana. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Inilah akhir dari dua jenis orang dengan dua jalan berbeda yang mereka tempuh, saudara. Kita memilih jalan yang mana? Sekali lagi, untuk pilihan yang satu ini gak boleh salah, saudara. Salah potong rambut masih bisa, gak puas dengan tukang cukurnya bisa pindah ke tempat yang lain. Tapi kalau salah pilih jalan kehidupan atau kebinasaan, akibatnya itu kekekalan, saudara. Ya, jadi pagi hari ini mari saudara kita ambil jalan kehidupan. Jauhi jalan orang fasik. Yesus di dalam Alkitab menjanjikan kehidupan kekal, saudara. Dan iblis berusaha mencurinya dengan menawarkan jalan orang fasik yang lebar dan luas dan terlihat nikmat, tapi ujungnya menuju kebinasaan, saudara. Amin, saudara. Sebagai penutup, saudara, ada sebuah cerita kisah nyata seorang pendeta, saudara ya, namanya Harry Ironside dan Joseph Flex. Mereka punya kesempatan untuk pergi ke Palestina, saudara. Kemudian di sana mereka bertemu dengan orang Arab dan orang Yahudi pada waktu itu. Mereka punya kesempatan untuk membahas Mazmur pasal 1 ini, saudara. Ya, di sini dikatakan, wah orang yang diberkati ini, orang benar ini tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pastornya tanya sama orang Arab sama orang Yahudinya. Menurut kalian siapa orang ini? Mereka semua terdiam. Kenapa, saudara? Karena kalau kita merenungkan ayat ini, artinya orang ini adalah orang yang tidak berdosa, saudara. Betul, saudara ya? Kemudian pastornya mulai tanya, apakah ini berbicara tentang Abraham? Kemudian ada satu orang tua jawab, orang Yahudi, oh enggak. Abraham pernah bikin kesalahan. Dia pernah berbohong tentang istrinya. Dibilang itu cuma saudaranya atau adiknya, saudara ya. Padahal itu istrinya. Oke, bukan Abraham. Siapa kalau gitu? Musa yang menerima hukum Tuhan. Dia dikatakan orang yang paling lemah lembut hatinya. Bukan, Musa pernah membunuh. Ya, Musa pernah tidak bisa mengontrol amarahnya ketika bangsa Israel protes, gak ada air. Kemudian ditanya lagi, apakah Daud? Oh, Daud apalagi? Dia berzina dengan istri bawahannya sendiri. Ya, jadi tentang siapakah orang ini? Kemudian ada seorang Yahudi, dia berdiri, saudara, dia bilang seperti ini, saudara-saudara, saya membaca perjanjian baru. Dan kalau seandainya perjanjian baru ini benar, maka orang yang tidak berdosa itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, ya. Jadi jalan kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri, saudara. Yesus pernah mengatakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya mau tanya, saudara, adakah satu tokoh sejarah di dunia ini yang pernah mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Gak ada, saudara. Artinya Yesuslah satu-satunya jalan. Artinya, saudara, dialah jalan kebenaran itu. Pilihlah dia, tinggallah di dalam dia, saudara. Maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah pada musimnya. Saya mau katakan, saudara, kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita tinggal di dalam Kristus. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita mencintai firman dan mentaatinya dalam kehidupan kita dan menjauhi jalan orang fasik, saudara. Amin. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri.